Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai integral. Nah, sebelum beranjak kita menghitung mengenai integral, kita harus mengerti dulu nih apa pengertian dari integral. Jadi integral itu adalah salah satu cabang ilmu kalkulus yang secara umum integral itu mengukur jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Nah, jadi nilai integral itu mencakup luas di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Nah, secara umum, rumus integral itu bertuliskan A sama dengan integral dengan batas atas B. Jadi di sini itu B adalah batas atas dan 0 adalah batas bawahnya. Terus untuk fx adalah fungsi dan dx adalah variabel yang kita integrasikan. Untuk yang pertama ada integral tak tentu. Jadi integral itu ada dua jenis, integral tentu dan integral tak tentu. Sebelum beranjak ke integral yang tentu, kita belajar dulu ke integral tak tentu. Nah, apa sih integral tak tentu? Adalah jenis integral yang hasilnya masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasinya. Jadi, di integral tak tentu itu jawabannya itu masih berupa fungsi dan ditambahkan dengan huruf C, yang dimana huruf C ini adalah konstantanya. Nah, berbeda lagi dengan integral tentu. Nah, sebelum ke integral tentu, kita belajar dulu ke integral tak tentu. Sebentar. Untuk integral tak tentu ini memiliki tiga sifat. Yang pertama itu ada yang secara umum, yang pasti kita udah ketahui, integral x pangkat n itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang kedua ada integral k dikali fx dx, itu konstantanya kita pindahkan ke depan, jadi kita tinggal mengintegralkan yang fx. Dan yang terakhir ada integral fx plus minus gx dx, itu sama dengan kita bisa memisahkan, jadi fx-nya yang awal dan gx-nya kita integralkan ke yang keduanya, seperti itu. Nah, setelah berbicara mengenai integral tak tentu, kita beralih ke integral tentu. Apa sih itu integral tentu? Integral tentu itu bentuk integral matematika yang memiliki batasan atas dan batasan bawah yang jelas, jadi itu mempunyai nilai. Makanya kenapa bedanya dari integral tak tentu dengan integral tentu itu di jawabannya. Kalau integral tak tentu itu nanti masih ada konstanta dan variabelnya, kalau di integral tentu itu udah berupa nilai. Nah, untuk sifat-sifatnya itu ada 6. Yang pertama, integral fx ini tinggal kita masukkan seperti secara umum mengerjakan integral. Terus yang kedua ini konstantanya bisa kita keluarkan seperti halnya integral yang tak tentu. Dan yang ketiga itu ada penjumlahan, itu bisa kita pisahkan masing-masingnya seperti ini. Terus yang keempat itu ada integral, ini batasnya, bisa kita lihat ya, ini kan batas atasnya B, batas bawahnya C. Di sini ada batas atasnya C dan batas bawahnya A. Nah, itu bisa dirubah menjadi integral dengan batas atas C, batas bawah A, fx dx, seperti itu. Terus yang kelima ini ada perubahan. Jadi yang awalnya itu B adalah batas atas, di sebelah ruas kanannya ini B menjadi batas bawah, tapi ada syaratnya, ditambahkan tanda minus seperti itu. Kalau yang ini sifat yang keenam itu mempunyai batas atas dan batas bawah yang sama, seperti itu. Nah, langsung saja kita beralih ke latihan soal biar lebih paham. Untuk yang pertama itu latihan soal mengenai integral tak tentu. Ada integral x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus 5,
Ini ada plusnya, masih kurang. Oke. 4x plus 5 dengan variabel yang diintegrasikan adalah x. Ini sama dengan kita mengerjakannya secara umum aja. Jadi x ditambahkan pangkatnya 1 kan berarti 4 per 4 min 6x pangkat 3 per 3 plus 4x kuadrat per 2 plus 5x plus c, karena ini integral tak tentu. Setelah itu sama dengan x pangkat 4 per 4 min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus c. Oke, ini hasil integral tak tentu dari fungsi yang kita punya awal tadi. Fungsinya x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus 5 dx. Itu menjadi x pangkat 4 per 4 min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus c. Nah, kita coba yang integral tentu, jadi bernilai. Dari fungsi ini kita tulis kembali integral dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3, dengan fungsinya 6x kuadrat plus 8x plus 3 dx. Itu kita integralkan dulu, baru kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk 6x pangkat 2 itu kita integralkan menjadi 6x pangkat 3 per 3 ditambah 8x kuadrat per 2 ditambah 3x. Nah, untuk batasnya kita tuliskan di sini. Batas atasnya 3 dan batas bawahnya adalah 1. Oke, langsung aja di sampingnya sini karena masih muat tempatnya. 6x pangkat, ini langsung aja biar hemat tempat ya teman-teman. Jadi Oke, 6 per 3 kan berarti 2 ya. 2x pangkat 3 plus 8 bagi 2 itu ada 4x kuadrat plus 3x. Oke, dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Habis ini langsung aja kita substitusikan. 2 dikali 3 pangkat 3 plus 4 dikali 3 kuadrat plus 3 dikali 3 min 2 dikali 1 pangkat 3 plus 4 dikali 1 kuadrat plus 3 dikalikan 1. Oke, bentar. Oke. Plus 3 dikali 1 ya. Oke. Ini sama dengan 2 dikali 27 ditambah 4 dikali 9 ditambah 9 kurangi 2 plus 4 ditambah 3. Oke, sama dengan 54 ditambah 36 ditambah 9 min 9 ya. Ini sama dengan, taruh sini aja nggak apa-apa, 90. Nah, jadi hasil dari integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1
dengan fungsinya 6x kuadrat plus 8x plus 3dx itu adalah 90. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian belajar kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ilmunya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.